Ada studi dari Harvard yang bilang kualitas sperma itu semakin menurun dari 50 tahun terakhir. Yes. Itu kenapa, Dok? Habit apa yang bikin kita turun? Yes, itu benar. Dulu zaman saya masih jadi dokter kandungan masih obstetri ginekolog ya. Kalau sekarang kan saya udah ke arah ginekolog dan seksolog. Ketika masih jadi itu kan sering juga sampai sekarang pun masih menangani masalah-masalah infertility. Kan ada pemeriksaan sperma kalau kita ya udah kita periksa spermanya. Itu jelek banget sekarang ini. Karena gaya hidup yang kacau pada pria-pria, terutama merokok, begadang, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan olahan. Kita tahu makanan-makanan olahan gulanya terlalu banyak, yang namanya sekarang kan produk-produk ada dari Thailand yang manis-manis, minuman manis. Saya sudah tidak mau. Karena itu yang membunuh saya nanti. Bukan membunuh jantung saya, tapi keperkasaan saya juga akan terbunuh. Makanya saya sekarang minum air putih. Nasi sangat dikurangi. Protein tetap perlu. Saya makan protein, ya telur. Biasanya saya telur, ikan-ikan. Saya udah mengurangi juga yang makanan yang berasal dari daging-daging yang terlalu berlemak, ya. Karena apa? Karena itu juga membuat pembuluh darah kita nantinya mengalami aterosklerosis. Itu benar. Dibanding 50 tahun yang lalu. Itu dari 100 juta kalau kita ngelihat nih, ya saya biasanya kalau suka ngelihat juga di mikroskop, saya lihat kok ini ya jumlahnya kadang jarang. Jadi bahkan berkurang setengahnya. Dari 100 juta per mililiter sekarang tinggal 50 juta. Angka infertility pasangan laki-laki yang dulu itu cuman sekitar kita pasang infertilitas itu 10-15%, sekarang sudah sekitar 20-25% pasangan infertil. Yang saya temukan ya di penelitian saya juga di klinik Pasutri, sekitar segitu angkanya. Artinya apa? Terjadi peningkatan orang menjadi sulit punya anak makin lama, makin ini. Oleh karena itulah maka saya memproduksi juga produk-produk bagaimana untuk memelihara testosteron, bagaimana untuk memelihara estrogen. Berarti kayak negara-negara yang udah maju itu sebenarnya berpengaruh juga dari sisi testosteron. Sekarang kita kebanyakan kerja kali ya. Kebanyakan kerja dan satu kurang berolahraga. Padahal testosteron itu kalau kita olahraga ya, apa yang terjadi? Endorfin tuh dikeluarkan. Coba deh, kalau kamu udah berolahraga tuh otak kita menjadi seger. Apalagi kalau saya kan olahraganya juga ya mungkin karena usia juga. Jadi tidak yang bertanding yang mau gitu. Jalan kaki cepat. Saya lihat burung yang sedang terbang, lihat pemandangan taman-taman. Kebetulan kan saya tinggal di daerah Menteng ya, jadi semuanya masih asri. Masih hijau, nah dengan kayak gitu kan endorfin keluar. Endorfin apa? Endorfin itu hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan dan dia otomatis dia juga akan membantu juga si endorfin itu juga si testosteronnya akan seperti berinteraksi juga. Testosteronnya juga menjadi lebih naik ya. Hormon-hormon stres ya seperti hormon-hormon yang bisa memicu penyempitan pembuluh darah, ya norepinefrin, ya adrenalin itu menjadi berkurang. Ketika pembuluh darah kita melebar, testosteron juga diproduksi optimal karena aliran darah ke testis sebagai sumber daripada pembentukan testosteron, dia akan menjadi lebih optimal produksinya, pabriknya menjadi bekerjanya lebih baik. Berarti kombinasi sangat bagus ya. Jadi endorfin dan testosteron ketemu nih udah kayak superhero terus melawan monster-monster, adrenalin, stres. Nah, sekarang orang apa? Makannya, narkoba. Narkoba morfin ya itu padahal kalau endorfin kekuatannya 100 kali morfin. Kebahagiaannya itu didapatkan dan berlangsung cukup lama dibandingkan dengan morfin yang injeksi ataupun yang disuntikan. Jadi orang-orang tuh larinya pengen yang cepat dapetin endorfin. Kenapa nggak berolahraga? Kenapa nggak mengatur makanan dengan lebih baik? Kenapa nggak menjaga pembuluh darah kita dengan baik? Karena effortnya di awal itu. Karena berat di awal. Yes. Jadi orang maunya langsung di awal instan, gampang.